Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Aldi Sofyan. Di kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengendentasi teks dan menggunakan tabulasi di Microsoft Word. Jadi dalam berbagai jenis dokumen pasti kita menginginkan bagaimana cara mengindent hanya baris pertama dari setiap paragraf, ataupun kita menginginkan bagaimana cara kita mengindent setiap baris kecuali baris pertama. Nah, yang biasa kita sebut dengan indent gantung atau hanging indent. Ataupun kita bisa mengindent sebuah teks menggunakan yang namanya tabulasi, ya, yaitu tab. Secara default biasanya untuk indent menggunakan tabulasi biasanya akan mendorong ke kanan sebesar setengah senti biasanya. Misalkan di sini saya menggunakan tab, ya. Kalau saya tab biasanya dia akan bertambah dengan setengah inci, ya, maksudnya bukan salah tadi, bukan setengah senti tapi setengah inci, akan bertambah setengah inci. Nah, tapi kita pengen nih mengindent hanya misalkan setiap paragraf itu baris pertamanya aja, dan kita bisa mengatur berapa banyak baris yang mau kita ambil. Kalau ini kan setengah inci, kita bisa ngambil pengennya 1 inci, 2 inci, dan seterusnya. Ataupun kita pengen mengindent yaitu setelah baris pertama, sedangkan baris pertamanya nggak kita indent, ya, nggak kita kasih tabulasi. Kita hapus lagi, nah, ya. Ini saya atur dulu, ya, misalkan dijadikan rata kiri kanan dulu deh, ini teksnya biar rapi. Jadi sebelumnya di sini ada yang namanya indent di ruler ini nih. Jadi untuk mengaktifkan ruler, kalian bisa masuk ke menu view. Di sini ada ruler, kalian bisa centang rulernya, ya, untuk menampilkan indent di sini. Nah, yang icon kotak yang icon ini namanya marker indent, ya. Jadi dia terletak di rulernya nih, marker indent nih. Nanti di marker indent ini ada 3, ada yang namanya first line indent marker. Ini untuk menyesuaikan indent pada garis pertama, yang ini nih, first line. Lalu ada juga yang namanya hanging indent. Ini menyesuaikan indent gantung yang barusan saya jelaskan. Jadi kalau kalian pengen mengindent atau mengtab setelah baris pertama, kalian bisa menggunakan hanging indent. Nah, sedangkan di sini ada yang namanya left indent. Ini menggerakkan kedua indent yang di atas, baik itu first line ataupun hanging indent. Pada saat yang sama ini akan mengindent semua baris pada paragraf. Jadi kita bisa menggeser nih paragraf ini, ya. Jadi kita bisa geser. Kita praktekkan dulu aja deh yang namanya first line indent. Jadi kalau kalian pengen mengindent baris pertama ada tabulasi, kita bisa menggunakan first line. Nah, kita bisa mengatur kita mau diberhentikan di baris keberapa nih, misalkan 1 cm kah, 2 cm, atau 3 cm. Ini kita bisa atur nih. Ataupun kalau kalian pengen baris ini nih setelah baris pertama, yang ini kita indent. Nah, kalian bisa menggunakan yang namanya hanging. Tuh, lihat. Jadi hanging itu menggeser setelah baris pertama. Nah, kalau kalian pengen menggeser keduanya, ya, baik itu baris pertama ataupun kedua, kita bisa menggunakan yang namanya left indent. Nah, ini bisa menggeser, ya. Ini yang dinamakan indent. Nah, setelah itu ada yang namanya tabulasi. Oke, ada yang namanya tabulasi. Biasanya menggunakan tab memberikan kendali yang lebih besar pada penempatan teks, ya. Secara default setiap kali kita menekan tab, kita akan bergerak setengah inci, ya, ke kanan, ya, seperti ini, ya, setengah inci ke kanan. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin men-tab tapi kita bisa mengatur ini ketika di tab mau stop di baris keberapa nanti di rulernya, ya. Pengen di ukuran, kita juga bisa mengubah ukuran tabnya. Bahkan kita bisa memungkinkan untuk menerapkan lebih dari 1 tab, ya, 1 tab stop pada 1 baris. Misalkan nih di sini saya hapus dulu deh, saya hapus. Nanti ada yang namanya left tab. Itu posisinya itu, ini kan ruler, ya. Ini ada marker indent nih. Ini di sampingnya itu, di posisi kirinya itu ada yang namanya left tab, ya. Ada yang namanya left tab.
Ini ada jenis-jenis tabnya nanti. Ini namanya left tab, menyelaraskan teks, jadi akan menjorok ke kiri ya. Ketika kita stop nanti teksnya itu menjorok ke kiri. Lalu ada juga yang namanya center tab. Jadi ketika kita tab, misalkan kita stop di nomor 8, nanti teksnya itu menjorok ke tengah, rata tengah. Sedangkan ini right tab, ini jelas untuk menjorok ke kanan. Lalu ada desimal, ini untuk memberikan angka desimal atau menggunakan decimal point. Lalu ada bar tab, nah ini desimal ya, ini desimal, jadi dia kayak center tab tapi bedanya di sini ada titiknya kecil. Nah ini namanya bar tab ya, ini untuk memberikan garis vertikal pada dokumen. Sedangkan di sini juga ada yang namanya Friesland indent, menyisipkan penanda indent pada ruler dan mengindentitasi baris pertama teks dalam paragraf, ataupun hanging indent ya. Nanti ada hanging indent, ini untuk menyisipkan penanda hanging indent. Nah, kalau kita pengen mengindentasi semua baris selain baris pertama. Kayak yang kita praktekkan itu left tab, center tab, sama right tab. Misalkan teman-teman khususnya nih ya anak Globin yang biasa, yang bentar lagi nih mau bikin laporan prakerin. Misalkan teman-teman di sini mau bikin buat lembar pengesahan ya. Ini juga bisa kok kepake buat skripsi kalian ataupun makalah kalian, proposal dan lain-lain. Misalkan di sini saya bikin ngasal dulu aja ke teksnya, misalkan lembar pengesahan, misalkan pengesahan, lalu di sini judul laporan, misalkan di sini menyetujui. Nah, kita atur ya, ini kita atur teksnya di tengah. Jadi kita akan belajar yang namanya center tab dulu deh, center tab. Tapi mohon maaf, kita sebelum ke studi kasus kita praktekkan dulu deh. Jadi saya tab dulu ya, kita bikin baris baru, lalu saya letakkan di kiri, kita taruh lagi di kiri. Misalkan kita di sini ada yang namanya left tab, saya taruh di ruler ketiga. Nah nanti muncul nih garis kecil di ruler ketiga nih. Jadi ketika kita stop, nanti dia akan berhenti di baris ketiga, dan ketika kita ketik sesuatu ya, dia akan menjorok ke kiri ya. Kalau saya tab lagi, ini akan menjorok ke kiri. Lihat, dia stopnya tetap di baris ketiga ya. Stopnya nanti di baris ketiga nih. Sedangkan kalau ini apa namanya, center tab, kalau saya taruh di angka 8 di sini, misalkan taruh angka 8, ketika saya tab, karena ini masih ada ini ya, ada indent yang left tab ya, ini ada left tab nih. Gak apa-apa, kita dimin dulu aja deh, nanti kita juga belajar bagaimana cara ngehapusnya. Saya tab, dia akan berhenti di angka 3 karena ini masih ada, belum kita hapus. Tapi kita tab lagi, dia akan berhenti di angka 8. Lalu kita ketik misalkan, nah gini ngasal ya, lalu saya tab lagi dan ini saya ketik lagi ngasal, dan lihat perbedaannya. Yang di atas ini menjorok ke kiri, sedangkan yang baris berikutnya dia menjorok ke tengah karena kita menggunakan yang namanya center tab. Nah sedangkan kalau kita menggunakan yang namanya right tab, kita taruh di angka 14, lalu kita tab dan tab ya, karena di sini masih ada ini ya, center tab sama left tab ya di bagian indentnya. Kita ngetik, nah ini kita tab lagi ya, tab lagi. Nah dia akan menjorok ke kanan. Nah ini yang membedakan antara left tab, center tab sama right tab. Nah bagaimana cara menghapusnya? Kalian bisa blok dulu semua, lalu kalian masuk ke settingan paragraf setting. Di sini ada yang namanya tabs ya. Kalian bisa menggunakan tabulasi di sini juga dengan paragraf setting. Kalau kalian nggak paham menggunakan yang di samping ini, kalian bisa menggunakan tabulasi di sini. Misalkan saya clear all, saya oke. Nah dia akan balik lagi ke sini normal ya. Saya hapus. Oke. Barusan ya yang udah saya sampaikan, center tab, left tab sama right tab. Nah ini contoh studi kasus aja. Misalkan kalian bikin lembar pengesahan, judul prakerin, lalu kalian pengen mencantumkan nama pembimbing, penguji dan lain-lain. Misalkan di sini saya menggunakan center tab ya, kita atur lagi ya, misalkan center tab. Oke, ini center tab ya.
Lalu saya taruh di angka 4 dan di angka 11 misalkan. Ada 2 ya. Ketika kita tab, misalkan di sini dia langsung berhenti di angka 4. Kita ketik pembimbing 1 dan kita tab lagi, dia akan berhenti di nomor 11. Jadi kita udah mengatur ya, dia akan berhenti di nomor berapa nanti. Nah, kita tab lagi, kita enter, kita bikin baris baru, lalu kita tab lagi. Misalkan di sini saya ketik nama saya, Aldi Sopian misalkan. Aldi Sopian Eskom ya. Lalu saya ketik lagi di sini tab, misalkan saya tab lagi, dia akan berhenti di angka 11 ya. Karena kita udah setting ya, dia berhenti di angka 4 dan 11. Lalu saya ketik lagi misalkan di sini Diki M Aldas SE kalau nggak salah. Lalu lupa lagi SE apa MN Pak Diki. Lalu kalian tab lagi, kalian bikin baris baru, kita atur nih yang ini ke tengah ya. Di sini mengetahui. Kalau untuk mengetahui jangan menggunakan tab ya, karena ini nggak usah pakai tab, kita bisa menggunakan center di sini ya. Kita bisa menggunakan fungsi alignment, kita bisa menggunakan center. Jadi teksnya menjorok ke tengah. Nah, kita atur lagi ke kiri ini. Kiri, lalu kita tab lagi di sini. Misalkan di sini kepala sekolah kan SMK. Saya tab lagi SMK misalkan Globin ya kan. Lalu di sini saya tab lagi deh. Di sini saya buat lagi misalkan apa ya? Kayak A kali ya. Kaprog kali ya. Kaprog misalkan OTKP kan. Lalu saya enter. Di sini saya enternya di sini ya. Berarti di SMK Globin saya enter. Lalu saya tab lagi misalkan di sini saya ketik Saifullah Eskom. Dan lalu saya tab lagi di sini misalkan Diki M Aldas SE. Oke. Ini salah satu fungsi dari tabulasi. Jadi kalian bisa mengatur kalian mau menggunakan center tab atau right tab ataupun left tab. Selain itu, tabulasi juga bisa digunakan untuk membuat sebuah yang namanya daftar isi. Misalkan di sini saya bikin baris baru, lalu di sini saya hapus ya. Saya hapus nih di clear all. Saya ini settingannya pengennya misalkan menjorok ke kiri ya. Oke, ini menjorok ke kiri ya. Left tab. Saya buat misalkan di sini cover, lembar pengesahan, lembar persetujuan. Lalu misalkan di sini kata pengantar. Ini 4 aja ya saya buat. Lalu kita bisa blok ya, kita blok teks mana yang bakal kita kasih titik-titik ya buat daftar isi. Jadi jangan bikin titik-titik seperti ini, titik kayak gini pakai keyboard. Nah, ini cara yang salah ya. Jadi teman-teman bisa diblok dulu. Lalu di sini kita taruh mau di angka berapa titik-titik ini berhenti. Oke, misalkan di angka 13. Di angka 14 deh. Nah, lalu saya pengen si nomornya itu rata kanan. Kita menggunakan yang namanya right tab. Di sini kita berhentikan di 14,5. Ketika kita tab, ini kan kosong ya, nggak ada titik-titiknya. Nah, gimana caranya biar ada titiknya, efek titiknya? Kita masuk ke paragraph setting, lalu kita pilih tabs. Di sini udah ada ya 14 dan 14,5. Di bagian 14 kita klik, lalu kita rubah yang angka 1 ini, non ini kita rubah jadi 2. Setelah itu kita set, lalu kita oke. Setelah itu ketika kita klik tab, maka akan muncul titiknya. Dan lalu kita ketik tab lagi, akan berhenti di 14,5. Dan kita isi misalkan di sini 1 itu kan huruf Romawi, lalu 2, 3 dan 4. Kalian bisa perhatikan untuk nomor ini dia menjorok ke kanan, sedangkan ini menjorok ke kiri. Misalkan wah ini gimana nih kalau kita pengen buat tabulasi tapi nggak mau klik-klik kayak gini, kalian bisa masuk ke paragraph setting.
kalian bisa atur. Di sini kalian mau diberhentikan di mana ya. Misalkan saya hapus lagi deh, ini dari awal lagi, saya Ctrl+Z, kita blok lagi ya teks mana yang mau kita kasih tabulasi. Sekarang ini yang bakal kita kasih tabulasi, kita masuk ke paragraf setting, lalu di sini ada tabs, kita taruh angka 14 ya, dia akan menjorok ke kiri, jadi alignmentnya kita pilih left, lalu ininya non. Mohon maaf, tapi ini kita pilihnya yang 2 ada titiknya, kita shift ya, kita shift lagi, atur lagi, dirubah. Lalu kita pengen berhenti di 14,5 nanti buat nomor, kita pilihnya yang right ya kan, jadi nanti dia menjorok ke kanan, lalu kita shift. Oh, ini harus menggunakan koma bukan titik, tapi menggunakan koma, 14,5, lalu kita shift, kita oke. Nah setelah itu kita bisa tag ya, jadi kita bisa menggunakan paragraph setting atau kita bisa menggunakan ruler yang ada di atas ini. Jadi itu aja tutorial dari saya tentang tabulasi, semoga bermanfaat. Sekian tutorial dari saya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.